Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Yudi Ariana SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Negara. Perkenalkan, nama saya Farhana dengan NIM K6423030, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UNS tahun 2023. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Ilmu Negara, yaitu menjelaskan salah satu materi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 15. Dan saya mengambil materi dengan judul Sistem Pemerintahan. Berikut saya bacakan submateri yang akan saya sampaikan. Untuk yang pertama, yaitu pengertian dari sistem pemerintahan. Yang kedua, perbedaan sistem pemerintahan dan juga bentuk pemerintahan. Yang ketiga, jenis-jenis dari sistem pemerintahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah hubungan dan susunan antara lembaga-lembaga negara yang saling terkait dan berkesinambungan dalam satu kesatuan dan dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang perbedaan dari bentuk pemerintahan dan juga sistem pemerintahan. Untuk mengetahui perbedaan dari keduanya, pertama, saya akan menyampaikan tentang pengertian dari bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah serangkaian institusi politik yang tugasnya untuk menegakkan kekuasaan atas suatu komunitas tertentu. Nah, perbedaan antara keduanya dapat dilihat dari klasifikasi negara. Pada bentuk pemerintahan, klasifikasi negara dilihat dari siapa yang menjadi kepala negara, sedangkan pada sistem pemerintahan dilihat dari cara penyelenggaraan negara. Selanjutnya, bentuk pemerintahan merujuk pada struktur atau tipe khusus dari sistem pemerintahan tersebut, sedangkan pada sistem pemerintahan merujuk pada cara penyelenggaraan negara. Yang ketiga, jenis-jenis dari bentuk pemerintahan ada aristokrasi, monarki, oligarki, tirani, republik, dan demokrasi, sedangkan jenis pada sistem pemerintahan ada presidensial, parlementer, campuran, atau referendum. Jenis sistem pemerintahan yang pertama adalah sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial yaitu pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan pemisahan kekuasaan secara tegas antara kekuasaan legislatif dan eksekutif. Badan Perwakilan Rakyat yang memegang kekuasaan legislatif bertugas untuk menentukan dan membuat peraturan-peraturan hukum. Sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh suatu badan yang dalam menjalankan tugas eksekutifnya tidak bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat. Dalam sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang presiden yang bertanggung jawab kepada rakyat-rakyatnya dan dibantu oleh para menteri. Selanjutnya, ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintah. Yang kedua, presiden bukan bagian dari lembaga legislatif. Yang ketiga, presiden tidak dapat dijatuhkan oleh lembaga legislatif kecuali atas dakwaan tertentu dan hal ini jarang sekali terjadi. Yang keempat, presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif untuk kemudian memerintahkan pemilu baru. Yang kelima, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui proses demokrasi atau melalui perwakilan dari Badan Perwakilan Rakyat. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan kelebihan daripada sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, stabilitas eksekutif didasarkan pada masa jabatan presiden. Yang kedua, pemilihan kepala pemerintah yang dilakukan oleh rakyat dinilai lebih demokratis daripada pemilihan tidak langsung. Dan yang ketiga, pemisahan kekuasaan berarti pemerintahan yang dibatasi antara badan legislatif dan juga badan eksekutif. Selain memiliki kelebihan, sistem pemerintahan presidensial juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya yaitu kebandegan atau konflik antara badan legislatif dan juga badan eksekutif yang bisa berubah menjadi jalan buntu. Yang kedua, ada kekakuan temporal. Biasanya disebabkan oleh masa jabatan presiden yang tetap, sehingga proses politik dapat terhambat dan tidak adanya ruang untuk penyesuaian antara kebutuhan. Dan yang terakhir, sistem ini berjalan sesuai dengan aturan pemenang menguasai semua.
Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan dengan sistem pemisahan kekuasaan antara badan legislatif dan eksekutif, ada hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Kekuasaan eksekutif diserahkan kepada satu badan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya kepada Badan Perwakilan Rakyat. Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer yang pertama adalah kepala negara hanya memiliki kekuasaan nominal. Yang kedua, pemegang kekuasaan negara yang sebenarnya adalah Perdana Menteri bersama dengan kabinet-kabinetnya. Yang ketiga, badan legislatif dipilih untuk bermacam-macam periode yang saat pemilihannya ditetapkan oleh kepala negara atas saran dari Perdana Menteri. Kekurangan dari sistem pemerintahan parlementer ini adalah yang pertama, instabilitas politik. Yang kedua, pemilihan kepala eksekutif tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat, tetapi dilakukan oleh partai politik. Yang ketiga, tidak adanya pemisahan yang tegas antara lembaga legislatif dan juga lembaga eksekutif. Sistem pemerintahan referendum merupakan badan eksekutif yang bersifat suatu dewan yang merupakan bagian dari legislatif. Nah, badan legislatif ini terbagi menjadi dua, yaitu Badan Perwakilan Nasional dan Badan Perwakilan Negara Bagian. Ciri-ciri utama dari sistem pemerintahan referendum adalah yang pertama, menteri-menteri dipilih oleh parlemen. Yang kedua, lama masa jabatan eksekutif ditentukan langsung pada saat konstitusi. Yang ketiga, menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen ataupun kepada presiden. Sekian penjelasan dari materi sistem pemerintahan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya dari Ibu Yudi Ariana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.